Yang mana kunci kontak atau key start switch ini ya bergerak dari ACC ya, dari on itu ke start, sahabat-sahabat sekalian. Maka dia akan mengenergize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian, viewers Diki dan Aryan channel ya. Ya sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini ya? Saya yakin kalian sehat dan bahagia selalu ya sahabat-sahabat sekalian. Apalagi sekarang sudah masuk waktunya Isra Mi'raj ya bagi umat muslim di Indonesia. Pastinya sudah menyadari kan, kalau sudah Isra Mi'raj pasti sebentar lagi akan Ramadan ya, dan juga pasti kalau udah Ramadan bentar lagi akan Lebaran ya. Jadi kita harus semangat ya sahabat-sahabat sekalian. Ya sahabat-sahabat sekalian, viewers Diki dan Aryan channel, di pertemuan yang lalu saya sudah bahas cukup lengkap ya. Ada engine system, kemudian control valve, kemudian main hydraulic pump, kemudian pilot system. Yang terakhir itu ada rotary actuator ya, swing motor, dan juga travel motor ya sahabat-sahabat sekalian. Pembahasannya sudah lengkap. Jika teman-teman ya mau menonton ya, atau yang bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan tonton ya, linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya sahabat-sahabat sekalian. Sudah lengkap pembahasannya terkait dengan training produk 320D Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah untuk hari ini sahabat-sahabat sekalian, saya akan melakukan pembahasan terkait dengan electrical system ya pada unit 320D Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah tentunya sangat menarik sekali ya, karena electrical system ini juga sangat sering dipakai ilmunya ya pada saat melakukan troubleshooting ya. Terus ada beberapa pengecekan ya pada unit 320D Caterpillar ya, excavator ya sahabat-sahabat sekalian. Nah bagi sahabat-sahabat sekalian yang baru pertama kali menonton channel Diki dan Aryan ya, saya harap langsung saja jangan ragu-ragu untuk tekan tombol subscribe. Jangan lupa di like dan share ya sahabat-sahabat sekalian. Dan jika ingin berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat saja langsung di kolom komentar ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, langsung saja kita ke pembahasan electrical system excavator 320D Caterpillar. Langsung saja cekidot. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama kita membahas terkait electrical system yang ada di kabin dulu ya. Kemudian kita bahas starting system, dan juga membahas mungkin sedikit tentang charging system, dan juga hydraulic system electrical ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini adalah penampakan daripada kabin 320D Caterpillar ya. Nah, di sana ada beberapa komponen utama yang tertampil di sana ya, yaitu yang paling utama ya sahabat-sahabat sekalian, di sana ada joystick ya, kiri dan kanan sebagai kontrol untuk pergerakan attachment hidrolik ya daripada SK320D ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah akan tetapi kalau joysticknya ini dia kontrolnya lebih kepada menggunakan pilot system ya sahabat-sahabat sekalian, perintah yang ke control valve. Nah akan tetapi di sana ada pressure switch ya yang digunakan untuk mensensing bahwasanya joystick itu sedang digerakkan ya, atau ada perintah dari operator untuk menggerakkan attachment. Nah itu di sana ada pressure switch ya. Jadi pada saat ada pressure yang melewati pressure switch tersebut ya, dalam hal ini joystick itu digerakkan pastinya ya, maka akan disensing ya. Nah nanti fungsinya itu adalah untuk menaikkan RPM engine ya sahabat-sahabat sekalian ketika automatic idle-nya itu diaktifkan ya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian ya, di sebelah joystick kiri itu ada hydraulic lock ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, ini juga akan sangat penting, nanti akan kita bahas pada saat operasi starting system ya sahabat-sahabat sekalian. Nanti ada kaitannya ya.
Nah, kemudian di sebelah bawah jok kursi itu ada user definite shutdown ya, atau engine shutdown, atau bisa disebut dengan ground level shutdown ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana ada ya, jadi fungsinya adalah untuk mendisablekan engine. Jadi kalau kita mau engine itu hanya crank saja, maka itu bisa diaktifkan ya, toggle switchnya itu bisa diangkat ke atas ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di depan itu ada pedal travel ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, di pedal travel itu di masing-masing kiri dan kanan juga terdapat pressure switch ya, untuk mengindikasikan bahwasanya travel itu sedang aktif ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, fungsinya nanti adalah kalau dia dua-duanya aktif, maka itu untuk mensensing operasi daripada strike travel ya pada control valve ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi nanti dia akan mengaktifkan solenoid strike travel yang ada di control valve yang sudah kita pernah bahas di control valve ya sebelumnya sahabat-sahabat sekalian. Dan kalau kita lihat di sana ada monitor ya sahabat-sahabat sekalian, ya monitor daripada cabin 320D Caterpillar ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke bagian maintenance yang ada di monitor ya, bisa diketik saja passwordnya, yaitu FFF2 ya sahabat-sahabat sekalian. Itu bisa kita mengakses banyak hal ya, seperti kalibrasi, kemudian error yang ada di unit kita itu semua tersimpan di sana sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, di sebelah kanan itu bisa kita lihat di sana ada engine speed dial ya sahabat-sahabat sekalian ya, yang mana di sana ada 10 speed ya, dari 0, 1 sampai dengan 10 ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, dia adalah tipenya switch ya, yang mana di sana terdiri dari 4 kabel dan juga kalau nggak salah 1 ground ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu nanti dia akan berkombinasi ya, dia akan menggrounding masing-masing dari kabel 1 sampai 4 untuk membentuk perintah RPM engine ya, dari 1 sampai 10 ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi itu ada di konten saya sebelumnya ya, silahkan teman-teman nonton video konten yang ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, di sana juga ada key start switch ya. Key start switch itu fungsinya adalah untuk start engine ya, atau bisa disebut dengan kunci kontak ya. Nanti akan kita bahas di sistem operasi dari starting system ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, ini adalah kontrol daripada air conditioning atau AC ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, di sana ada beberapa switch yang sangat penting ya, untuk terutama bagi rekan-rekan operator ya. Yang paling pertama itu di atas sebelah kiri itu ada kontrol dari speed travel ya. Itu bisa kelinci atau kura-kura. Kalau kelinci itu dia speednya laju untuk travelingnya, kemudian untuk kura-kura itu speednya lambat ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada automatic idle ya pada engine ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau itu diaktifkan, maka itu akan mengaktifkan otomatis ya, ketika attachment itu digunakan maka RPM-nya akan naik sendiri ya sahabat-sahabat sekalian, dengan memposisikan speed dial itu di 10. Nah, kemudian kalau pada saat attachment tidak digunakan atau standby ya di posisi joystick netral, dia akan turun sendiri RPM engine-nya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini untuk efisiensi ya, tenaga dari engine ketika tidak digunakan itu dia harusnya low idle saja ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di sana ada beberapa switch penting ya sahabat-sahabat sekalian. Yang sebelah kanan atas itu adalah select tool untuk tool daripada excavator kita ini ya, karena attachment itu kan nggak hanya bucket saja, bisa jadi dia ada grapple ya, terus ada grapple yang ada spesial attachmentnya itu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di bawahnya itu ada kontrol untuk heavy lift ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi heavy lift ini adalah digunakan pada saat dia mengangkat kondisi beban yang sangat berat ya sahabat-sahabat sekalian. Tapi ini digunakan tidak boleh terlalu sering ya, karena cara kerjanya dia adalah dengan menambah pressure ya pada relief valve ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi spring yang ada di main relief valve counter valve itu ditambah kekuatannya ya dengan memberikan pressure di sana ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga pressure daripada hydraulic system itu stallnya akan naik ya, sehingga dia bisa mampu ya mengangkat beban-beban yang sangat berat ya di atas biasanya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sebelahnya itu ada kontrol untuk wiper dan lampu ya.
Nah, di switch operator sebelah kanan belakang itu ada dua switch penting ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu switch backup ketika dial speed throttle itu rusak ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi ada throttle backup di belakang kanan jok operator ya sahabat-sahabat sekalian. Itu bisa diaktifkan apakah dia mau automatic ya, atau bisa juga kalau yang sebelahnya itu adalah dia fungsi stay low idle atau stay high idle ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, di belakang daripada seat operator atau jok ya, sebelah kiri itu ada fuse box ya sahabat-sahabat sekalian. Diantaranya itu ada yang sebelah kiri dan kanan. Nah, jadi antara kiri dan kanan itu salah satunya adalah dia standby power ya pada saat kunci kontak off. Nah, yang satunya lagi adalah dia akan ada power ketika kontak on ya sahabat-sahabat sekalian. Nanti akan kita bahas di on operation ya sahabat-sahabat sekalian. Dan juga nanti di tengahnya itu ada beberapa relay ya, termasuk relay start ada di sana ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian kita masuk ke bagian belakang cabin operator ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu di sana ada baterai, kemudian ada disconnect switch ya untuk disconnect baterai ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian ada beberapa circuit breaker ya. Nah, mungkin kita akan melakukan pembahasannya itu langsung di skematik daripada starting on dan charging system ya sahabat-sahabat sekalian. Yang paling pertama itu adalah disconnect switch ya. Nah, untuk barangnya itu ada di belakang kabin ya sahabat-sahabat sekalian, dekat baterai. Nah, di sebelahnya itu pasti dia ada baterai ya, yang mana baterai itu di seri ya, sehingga dia bisa menghasilkan 24 volt ya untuk operasi pada suatu unit ekskavator ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada starting motor ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana starting motor ini terletak pada engine ya tentunya sahabat-sahabat sekalian. Fungsinya adalah untuk memutar engine ya, tujuannya adalah untuk start ya. Kemudian kita kembali lagi ke belakang cabin operator ya sahabat-sahabat sekalian. Di sana ada untuk circuit breaker ya, yang mana circuit breaker utama itu ada untuk sistem dan juga ada untuk alternator ya sahabat-sahabat sekalian. Di antaranya itu ada 60 ampere dan 80 ampere ya. Fungsinya circuit breaker ini adalah ketika terjadi lonjakan arus ya yang tidak normal ya pada starting system dan juga charging system ya, itu dia akan ngetrip di sini sahabat-sahabat sekalian ya. Dia akan memutus ya untuk mengamankan sirkuit engine dan juga mengamankan komponen ya, starting motor atau alternator kita ya sahabat-sahabat sekalian. Dan juga yang paling penting dia adalah mengamankan wiring ya atau kabel kita ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di sana juga ada main relay ya. Nah, ini adalah relay utama yang mengontrol semuanya ya sahabat-sahabat sekalian. Di antaranya di sana ada fungsi untuk menyediakan arus yang pada saat posisi on ya ke fuse box ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana ada dua deretan fuse. Yang pertama adalah fuse yang standby power walaupun kunci kotak itu off. Nah, yang sebelahnya itu ada fuse yang mana dia harus di on kan dulu baru tersedia power di sana ya sahabat-sahabat sekalian. Di antaranya itu difungsikan seperti untuk monitor ya, kemudian ada aksesoris yang mana dia harus di on kan dulu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau yang standby power ini biasanya untuk kunci kontak ya sahabat-sahabat sekalian, dia harus standby power walaupun kunci kontak itu off ya. Mungkin ada beberapa seperti AC ya sahabat-sahabat sekalian ya, itu juga tidak perlu on, dia bisa diaktifkan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di atasnya lagi ya, ini masih di dalam kabin ya, itu ada key start switch ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, key start switch itu ada 3 port penting ya, diantaranya itu ada baterai, kemudian on atau aksesoris ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang ketiga adalah start ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi start ini dia untuk starting ya. Kemudian sebelahnya itu ada monitor ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sebelahnya itu ada komponen penting yang mana ini adalah sebagai safety untuk starting ya. Itu ada neutral start relay, kemudian ada start relay ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, neutral start relay ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwasanya joystick itu tidak dalam kondisi bergerak ya atau aktif ketika engine akan di start ya sahabat-sahabat sekalian. Makanya di sana dia dikaitkan ya dengan
hydraulic lockout switch ya, atau nama lainnya adalah neutral start limit switch ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau dia posisinya itu hydraulic release ya, tidak hydraulic lock, maka engine tidak bisa di start ya sahabat-sahabat sekalian, karena dia akan memutus energize daripada neutral start relay ini ya. Nah, power yang dari kickstart switch ini yang untuk port start itu tidak dapat disampaikan ke start relay ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, start relay ini dia fungsinya adalah untuk menghantarkan ya arus yang dari main circuit breaker ini itu ke solenoid starting ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau di sana tidak bisa lewat yang untuk kontrol start relaynya, maka tidak akan bisa juga dia dialirkan ya yang dari circuit breaker ini, power yang dari baterai ya, itu ke starting solenoid ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sensingnya adalah hydraulic lockout switch ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi hydraulic lockout switch ini ya, kalau dia posisi ngelock, dia akan mengaktifkan neutral start relay. Kalau pada saat posisi release ya, hydraulic locknya ya sahabat-sahabat sekalian, dia akan mengaktifkan solenoid hydraulic lock ya yang ada di pilot control manifold ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sebelahnya itu ada alternator yang mana dia terletak pada engine ya. Nah, alternator itu digerakkan oleh engine untuk putarannya, dan dia akan mencharging ya atau mensuplai arus dan juga power itu ke baterai ya sahabat-sahabat sekalian, untuk mengisi baterai agar dia selalu powernya itu tercukupi untuk aksesoris dan juga untuk starting system ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana juga ada, bisa dikatakan itu adalah terminal R ya, yang mana fungsinya adalah untuk memastikan ya sistem charging itu berjalan dengan baik, dan mana salah satu fungsinya dia juga adalah untuk masukan atau referensi untuk horse meter biar tetap bisa berjalan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, ini adalah bagian daripada engine ya. Nah, di sana ada beberapa parameter penting ya yang dibaca oleh sensor. Yang pertama adalah inlet air temperature sensor. Dia akan membaca berapa suhu yang akan masuk ke engine yang akan digunakan untuk pembakaran ya. Nah, kemudian ada coolant temperature sensor ya sahabat-sahabat sekalian. Dia akan mensensing daripada suhu coolant yang ada di engine kita ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian ada oil pressure sensor ya, ini sangat penting sekali. Dia akan memonitor tekanan oli yang ada di engine kita ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat yang ada di hydraulic system ya. Nah, kalau kita lihat di hydraulic system itu di pompa ya sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa komponen penting di sana seperti hydraulic pressure sensor ya, pompa drive dan idler ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana nanti itu adalah sebagai inputan untuk pressure reducing valve ya sahabat-sahabat sekalian, untuk signal daripada regulator pompa kita ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian ada juga di sana solenoid PRV ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana fungsinya dia adalah mengontrol pressure yang ke regulator ya sahabat-sahabat sekalian, untuk salah satu signal ya, yang mana signal ini digunakan untuk keselarasan antara engine dengan hydraulic system, terutama pompa ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian yang di control valve ya, di sana ada satu komponen electrical yaitu solenoid strike travel ya. Nah, fungsinya adalah dia untuk mengaktifkan posisi strike travel ketika dua travel ya, kiri dan kanan itu digerakkan secara bersamaan ya, baik maju ataupun mundur ya. Dia akan mengaktifkan ya mode hanya satu pompa saja, yaitu drive pump, itu yang menggerakkan travel motor kiri dan kanan, sehingga putarannya itu bisa sama kiri dan kanan ya sahabat-sahabat sekalian. Karena kalau dia menggunakan dua pompa yang berlainan ya, biasanya itu travelnya itu akan lambat sebelah ya. Nah, kemudian di control valve ini di bagian belakang bawah itu ya sahabat-sahabat sekalian, dari control valve itu ada solenoid untuk hydraulic lockout ya. Itu untuk fungsinya adalah merilis hydraulic ya,
agar bisa digunakan ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di atasnya itu ada swing parking brake ya, yang mana dia akan merilis swing brake ya ketika swing itu digunakan ya sahabat-sahabat sekalian. Fungsinya adalah pressure switch joystick ya, pada saat dia digerakkan maka dia akan merilis brake daripada swing ya, kecuali fungsi travel saja yang tidak merilis brake daripada swing ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di atasnya itu adalah travel speed solenoid ya. Nah, dia kalau dikasih power maka dia akan mengaktifkan kecepatan kelinci daripada traveling kita ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana minggu lalu sudah kita bahas. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita langsung masuk saja ke sistem operasi dari on, starting, dan charging system ya. Nah, bisa kita lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian ya. Pada saat yang pertama adalah disconnect switch itu diaktifkan ya. Jadi dia akan menyambungkan negatif baterai itu ke body ya. Maka itu akan mengaktifkan seluruh sistem elektrikal yang ada di excavator 320D ini ya. Nah, jadi ketika diaktifkan ya, maka dia akan standby power ya. Di antaranya itu yang berwarna merah ya sahabat-sahabat sekalian, itu ada di terminal B plus yang ada di solenoid starting motor ya. Kemudian dia akan standby juga di main relay ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian dia akan standby di fuse yang selalu on. Di sana ada power ya, yang mana fungsinya nanti akan ke kunci kontak ya. Kemudian dia juga akan standby di start relay ya sahabat-sahabat sekalian, dan juga di alternator ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian pada posisi on ya, kita bisa lihat di sana sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ada power yang standby di key start switch ya sahabat-sahabat sekalian, yang dari baterai, tepatnya dia dari fuse ya. Nah, pada saat posisi on maka dia akan diteruskan powernya ke main relay ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini ada main relay, ketika dia di-energize oleh power yang dari key start switch atau kunci kontak, dia akan menghubungkan ya sahabat-sahabat sekalian yang power yang dari main breaker ini ya, main circuit breaker ini ke fuse yang mana dia standby power ketika on ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, dengan ini dia bisa mengaktifkan aksesoris ya, yang mana dia membutuhkan standby power ketika on ya sahabat-sahabat sekalian, seperti monitor ya, kemudian ada beberapa lampu, AC, dan lain-lain ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau kita lihat di sana ya, di beberapa relay itu ada yang namanya dioda ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi fungsinya dioda ini sangat penting ya, untuk menjaga komponen elektrikal kita tetap awet ya, biar tidak cepat rusak. Kenapa sahabat-sahabat sekalian? Karena pada saat relay ini selesai energize ya, tidak diaktifkan lagi ya, dari on ke off energize, maka ada terjadi di sana itu pertukaran polarisasi ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi sisa-sisa power yang mengenergize kemagnetan daripada relay ini itu akan terbuang ke bagian minus ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang minusnya ini akan jadi plus, dia ada powernya. Nah, sebaliknya yang plus ini akan jadi minus ya. Jadi power yang terbuang ya ke area minus ini ya, itu akan merusak ya komponen-komponen yang memiliki minus juga sahabat-sahabat sekalian. Ini banyak ya komponen-komponen yang ada minusnya, seperti relay yang lain, kemudian beberapa solenoid itu kan ada minusnya, atau lampu-lampu itu bisa rusak sahabat-sahabat sekalian, karena build up voltage yang diakibatkan oleh de-energize daripada relay itu sangat tidak terkendali dan bisa jadi sangat besar ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dengan adanya dioda pada relay itu akan membalikkan kembali ya ke positifnya ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang dari minus tadi itu akan kembali ke positif dan muter, sehingga energi sisa itu akan hilang ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian ya, pada saat posisi on, dia akan standby di beberapa area ya, seperti di monitor ya. Kemudian power dari on itu akan memasuki hydraulic lockout switch ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah itu dari hydraulic lockout switch dia akan mengenergize neutral start relay ya, yang mana dia fungsi adalah mengizinkan terminal S ini ya dari key start switch itu mengenergize start relay ya sahabat-sahabat sekalian.
Yang warna biru tua ini adalah standby power ketika on ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, untuk selanjutnya adalah posisi start engine ya, yang mana kunci kontak atau key start switch ini ya bergerak dari ACC ya, dari on itu ke start sahabat-sahabat sekalian. Maka dia akan mengenergize start relay dulu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di start relay itu kan ada standby power yang dari main circuit breaker ya. Nah, itu akan diizinkan melesat ya ke solenoid starting motor ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di solenoid starting motor itu ada dua coil ya, yang mana adalah hold in coil dan juga pull in coil. Yang pertama kali bekerja itu adalah pull in coil ya, yang mana dia akan mendorong lead kontak ya untuk menghubungkan baterai dengan armatur yang ada di starting motor ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian dia secara bersamaan juga ada lever ya, yang mana dia akan mendorong pinion gear ke arah mendekati flywheel gear ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi tepat setelah terdorongnya pinion gear daripada starting motor ya ke gear flywheel ya. Setelah itu lead kontaknya juga akan terhubung ya secara bersamaan di sini. Lead kontak yang menghubungkan dari terminal B plus ya, yang mana dari baterai itu ke armatur starting motor ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga dia akan memutar starting motor ya, sehingga flywheel gearnya juga akan terputar ya, dan engine-nya pun akan berputar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika lead kontaknya itu menyatu ya, itu dia akan ditahan dengan hold in coil ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi tugasnya bukan pull in coil lagi, tapi sekarang ditahan oleh hold in coil ya, pada saat starting motor itu memutar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ketika engine itu udah running ya, maka kunci kontak itu akan ke posisi on kembali ya, kemudian dia akan kehilangan power ya di start relay ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ketika start relay itu kehilangan power ya, maka dia akan menutup power yang ke solenoid starting ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga solenoid hold in nya itu de-energize ya, sehingga levernya akan kembali lagi menarik pinion gear ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah engine running, maka yang bekerja di sini adalah alternator ya. Alternator itu diputar oleh engine ya, sehingga dia bisa menghasilkan power ya, yang mana nilainya itu biasanya di atas daripada nilai baterai ya. Biasanya dia di angka 26 volt atau maksimum 28 volt ya sahabat-sahabat sekalian. Dia mensuplai electrical itu ke aksesoris, dan dia juga mensuplai power ke baterai ya, agar bisa tersimpan selalu ya power standby di baterai ya, untuk kebutuhan lampu-lampu aksesoris dan juga starting ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, ada fungsi engine shutdown switch ya sahabat-sahabat sekalian pada engine kita ya, yang mana dia terletak di posisi bawah jok kursi ya. Jadi ketika engine shutdown switch-nya itu diaktifkan, maka injektor pada engine itu akan disable ya sahabat-sahabat sekalian, tidak akan energize dan tidak akan bisa mengabutkan fuel yang dialirkan ke injektor ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi ketika di start, dia tidak akan bisa running sahabat-sahabat sekalian, bisanya hanya start saja ya engine-nya ya, mutar aja di tempat, tapi tidak akan bisa running ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kalau hydraulic lockout switch-nya itu dirilis ya? Nah, jadi efeknya dia tidak akan bisa start ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kemudian pada saat engine beroperasi ya, di sana ada fungsi secondary dan juga primary speed timing sensor ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, secondary dan speed timing sensor ini sebenarnya dia bekerja sama ya, untuk menghasilkan timing yang tepat ya pada saat injeksi dari injektor firing ordernya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, tapi sebenarnya untuk detail fungsinya itu ada sahabat-sahabat sekalian, yaitu kalau untuk yang secondary speed timing sensor itu fungsinya lebih ke RPM rendah. Nah, untuk yang primary speed timing sensor itu untuk yang putaran tinggi sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi pada saat awal dia start ya, maka secondary speed timing sensor ya yang ada di supply pump, itulah sensor yang mendeteksi lebih detail sahabat-sahabat sekalian untuk fungsi utamanya.
Jadi kenapa kok secondary speed timing sensor itu membaca putaran rendah? Karena gear yang dibaca pada fuel injection pump ya, atau supply pump itu diameternya kecil ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau diameter kecil itu kan dia sangat cepat ya. Jadi dia pada saat putaran rendah dia akurat. Pada saat putaran tinggi dia nggak akurat karena dia terlalu cepat ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi terlalu cepat menemui gear notes-nya itu ya. Dia kalau putaran rendah dia sangat akurat sahabat-sahabat sekalian. Sebaliknya kalau untuk di primary speed timing sensor ya, ketika dia putaran rendah dia tidak akurat. Kenapa? Karena terlalu lama ya. Gear yang dibaca itu adalah gear flywheel, terlalu lama putarannya untuk menemui gear notes-nya. Nah, jadi pada saat dia putaran tinggi, nah itu baru ketemu fungsi utamanya sahabat-sahabat sekalian. Tapi ketika salah satu dari kedua sensor itu error atau rusak, maka operasinya pasti akan tidak stabil atau bisa jadi dia akan di-rate ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, untuk operasi daripada engine command rail C6.4320D ini ya, ketika ada anomali pada pembacaan sensor ya, maka biasanya dia akan melakukan di-rate ya dari ECM sahabat-sahabat sekalian. Jadi di-rate itu adalah ECM kita itu mengurangi konsumsi injeksi bahan bakar ya pada injektor. Gunanya apa? Itu untuk mengamankan engine kita sahabat-sahabat sekalian. Mana tahu yang dibaca itu adalah overheating ya, kemudian ada filter plug ya, filternya sumbat ya, kemudian bisa jadi dia oil pressure low. Itu sangat berbahaya sekali. Maka dari itu engine harus mengurangi bahan bakar sehingga low power ya. Harapannya sih bisa diperbaiki sahabat-sahabat sekalian oleh teknisi kita ya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, dari engine kita kemudian ke pompa ya. Jadi sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, electrical pada pompa itu dia adalah didapat dari pressure reducing valve ya, atau power shift signal yang ke regulator pompa. Nah, inputannya itu dari mana? Itu ada 5 sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah throttle dial ya, atau dial RPM yang ada di kabin ya, sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua itu ada monitor ya. Kemudian yang ketiga itu ada magnetic pickup untuk RPM engine ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang keempat itu adalah drive pump pressure sensor. Kemudian yang terakhir itu adalah idler pump pressure sensor ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk yang monitor itu lebih kepada pada saat proses kalibrasi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk yang 4 ini itu saling bekerja sama sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau RPM-nya itu naik, maka sudut pompanya akan cenderung naik sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kalau RPM-nya itu turun, maka sudut pompanya itu cenderung turun. Nah, contohnya pada saat stall ya. Nah, jadi kalau pada saat stall atau hydraulic load tinggi ya, itu kan pasti pompanya terbebani, otomatis RPM engine-nya kan dia turun. Nah, karena RPM engine turun itulah dibaca oleh magnetic pickup ya, RPM engine itu akan menginformasikan ke ECM, kemudian ECM akan menginformasikan ke solenoid PRV untuk menurunkan sudut pompa ya sahabat-sahabat sekalian, untuk sebagai pengaman ya. Nah, kemudian dari sisi hydraulic pump ya, itu ada pressure sensor idler dan drive pump ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana kedua sensor ini saling bekerja sama untuk menyeimbangkan dua pompa ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itulah cara kerja electrical system yang ada di excavator 320D Caterpillar ini ya sahabat-sahabat sekalian. Ya sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya, electrical system yang ada di excavator 320D Caterpillar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.